Engkau Tuhan Allah yang layak untuk kami sembah. Engkau Tuhan Allah yang ditinggikan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Haleluya, 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 haleluya,
Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau layak ditinggikan Yesus. Haleluya. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya, saudara sekalian. Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus adalah God of Wonders. Dia Allah yang melakukan keajaiban, dan apa yang Allah lakukan itu tidak tergantung kepada kita. Tidak tergantung pada apakah ini masuk akal kita atau tidak masuk akal, dan sebagainya. Allah Sang God of Wonders adalah Allah yang berkuasa. Yesus sanggup melakukan apa saja. Nah, kali ini mari kita akan lihat bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, kita akan baca ayat yang ke-19 mulai. Dikatakan demikian, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara sekalian, di Yerikho diceritakan ada mata air yang airnya ini ternyata menyebabkan masalah, yaitu diceritakan di sini menyebabkan keguguran bayi dan sebagainya. Mungkin beracun atau apapun ya. Andai kata itu terjadi pada zaman modern saat ini, di mana ilmu pengetahuan, baik itu chemistry, kimia, dan fisika dan sebagainya sudah begitu maju,
equipment, peralatan-peralatan, alat uji, laboratorium dan sebagainya, itu sudah sedemikian canggihnya, mungkin ini bisa diteliti, bisa diselidiki. Tetapi saudara sekalian, katakanlah itu terjadi di masa ini, di tahun ini. Uji laboratorium menunjukkan, oh ini adanya ini, itu, dan sebagainya. Dan ini memang bisa berdampak pada keguguran lah, ibu hamil, dan sebagainya. Tapi paling jauh cuma bisa menemukan masalahnya ataupun sumber masalahnya. Oh ternyata kandungan logamnya terlalu banyak. Oh ininya terlalu banyak dan sebagainya. Dan belum tentu secanggih apapun peralatan dan sebagainya manusia modern ini bisa menyelesaikan masalahnya. Problem solvingnya belum tentu. Tidak sedikit kondisi air yang tidak layak untuk dikonsumsi, tidak bisa diapa-apain. Akhirnya ya ditinggalkan aja. Oh mungkin Pak disuling airnya dan sebagainya. Mungkin juga dan seterusnya. Kalau cuma masalah yang tidak terlalu besar, mungkin ada zat-zat tertentu yang bisa digunakan. Mengingat saat ini perkembangan ilmu kimia sedemikian canggihnya, mungkin bisa dilakukan itu, ya. Kita tahu bagaimana kolam renang itu cenderung setelah beberapa hari berlumut dan berwarna kehijauan dan sebagainya, tapi bisa dijernihkan dengan menggunakan klorin, zat-zat yang lain yang membunuh bakteri dan sebagainya, ya. Bisa. Tetapi tidak semuanya itu pasti bisa diselesaikan. Masih ada hal-hal yang kadang-kadang manusia juga sudah levelnya udah mentok. Contohnya tes darah, itu cairan. Dengan uji laboratorium manusia bisa mengetes dan menemukan, oh ini kondisi darahnya seperti ini, kolesterolnya begini, begitu dan seterusnya. Ya, tapi ternyata tidak sedikit orang yang kondisi darahnya tidak baik, walaupun sudah diberi obat dan sebagainya, ternyata tidak tertolong juga. Manusia serba terbatas. Nah, kita kembali. Apalagi pada zaman itu. Tidak tahu apa ini yang terjadi. Masalah kimiawi atau bagaimana dan seterusnya. Tapi yang jelas ini masalah besar. Bahwa air itu sudah membuat banyak korban berjatuhan. Antara lain yang banyak diceritakan di sini adalah keguguran bayi. Gara-gara air ini. Tapi puji Tuhan, apapun juga itu, kita punya God of Wonders yang kita kenal dalam nama Yesus. Dia Allah yang ajaib. Dan dia mempunyai abdi yang setia, namanya Elisa. Dia adalah abdi Allah. Nah, saudara sekalian, di sini kita harus betul-betul bisa memahami. Ada God of Wonders, tapi kita harus punya koneksi dengan dia, komunikasi yang baik dengan dia. Manusia cenderung komunikasinya itu hanya antar manusia saja. Padahal komunikasi yang terpenting itu adalah
antar kita dengan Tuhan itu yang terpenting. Katakanlah ini, kita berkomunikasi, kumpul, bermusyawarah, membicarakan mengenai air ini. Hasilnya pun juga belum tentu merupakan problem solving. Yang si A, si B usul begini begitu, usulnya bagus tapi nggak bisa dilaksanakan. Dan seterusnya. Jadi yang terpenting adalah komunikasi dengan Allah. Ya, kita dengan manusia, kita adalah makhluk sosial. Kita bisa berkomunikasi, tapi bukan untuk problem solving. Karena manusia serba terbatas. Dan seringkali option-option yang diambil itu justru malah menjerumuskan malahan. Tapi kalau dengan pimpinan Roh Kudus, luar biasa. Elisa ini adalah abdi Allah. Dia komunikasinya cuma dengan Tuhan. Coba kita lihat ya. Elisa didatangi oleh orang-orang Yeriko yang mengatakan bahwa air kota ini tidak baik. Nah, tentunya ini adalah suatu jalur komunikasi. Mereka berkomunikasi dengan Elisa. Normalnya Elisa akan kata, ayo kita kumpul yuk, kita komunikasikan. Kita musyawarahkan ini. Kenapa air ini? Ya katakanlah itu dalam perspektif masa modern ini. Mungkin ada yang mengatakan, ayo kita undang ahli laboratorium untuk ngetes kandungan air ini apa. Nah, wah usul yang bagus. Yang sana langsung, lah tapi biayanya enggak murah Pak. Wah. Nah, saudara bagaimana? Ada usul enggak? Bagaimana dengan masalah biaya? Teknologi sudah ada. Tapi masalah baru muncul, biayanya. Nah. Wah, mikir lagi, saling komunikasi. Sudah lihat, ini semua ya paling cuma muter di sana aja. Nanti sudah ketemu ahlinya. Ya kalau betul-betul ahli, ya semoga ini betul ahlinya. Tapi masalah baru ada lagi. Timbul masalah lagi, gimana bayarnya? Sewa alatnya. Terus berapa lamanya lagi? Udah, misalnya oke, kita galang dana. Oke, dapat dananya. Dites betul. Oh ternyata kandungannya ini berat ini. Terus gimana untuk cara menetralisir? Oh harus diberi ini, di itu. Adanya di luar negeri. Produsennya ada di sana, mesti import ini, misalnya begitu. Wah biaya lagi. Nah ini loh dunia ini seperti ini, makanya kita jangan mengandalkan manusia. Manusia seringkali cuma bingung dengan masalah, ayo kumpul kita musyawarah. Musyawarah pun paling-paling hasilnya ya cuma itu, akhirnya angkat tangan semua. Tapi mari kita saat ini punya jalur komunikasi dengan God of Wonders, Allah yang ajaib. Tuhan tidak akan pernah mengatakan, waduh gede betul biayanya nih. Wah duitnya siapa? Oh enggak. Abdi Allah Elisa ini, dia tahu persis bagaimana harus berkomunikasi dengan Allah. Dia mengatakan, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, taruhlah garam ke dalamnya. Lu buat apa Pak? Udah jangan banyak bicara, pokoknya lakukan ini. Elisa ini bukan ahli kimia, mengapa dia lakukan itu? Ya kita tahulah karena dia abdi Allah.
bosnya. Roh Kudus yang memberi hikmat dia, memberitahu dia, lakukan ini, lakukan ini. Dan kemudian mereka pergi ke mata air itu dan menuangkan garam itu dalamnya. Dan sejak saat itu tidak terjadi lagi kematian atau keguguran bayi, bahkan sampai hari ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Karena hasil uji lab apa tidak dilakukan di sana kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah masalahnya beres. Kok bisa beres? Karena ada abdi Allah, yaitu Elisa, yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk take action. Nah, jadi saudara sekalian di sini yang terpenting adalah mari kita selalu punya jalur komunikasi dengan Allah dalam segala hal. Karena kita butuh bimbingannya, kita butuh pimpinannya, kita butuh pertolongannya. Mungkin yang kita hadapi bukan masalah air, atau mungkin juga masalah air. Mungkin masalah makanan, mungkin masalah finansial, mungkin masalah sakit penyakit, kesehatan, dan sebagainya. Tetapi kita punya God of Wonders. Tuhan sanggup melakukan apa saja. Dan memang secara awam kalau kita lihat kisah ini, apa hubungannya garam itu dengan penyehatan air ini? Oh, mungkin itu ada yang dinetralisir, mungkin juga. Tapi kan tidak ada hasil uji lab dan sebagainya, kita tidak bisa tahu. Racun apa yang ada di sana mungkin, dan sebagainya. Dan racun itu dari mana? Banyak hal yang kita tidak tahu. Tapi itu bukan urusan kita semuanya. Dan Elisa juga tidak ngurus itu. Elisa cuma tahu satu hal, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bimbing aku, pimpin aku. Engkau adalah God of Wonders, Engkau Allah yang melakukan perkara yang ajaib. Demikian juga saat ini saudara sekalian. Hanya God of Wonders yang bisa menolong kita. Tidak ada yang lain. Yesus itu adalah Sang God of Wonders. Mari kita sungguh-sungguh bersandar hanya kepada Dia, percaya sepenuhnya kepada Dia. Seperti Elisa abdi Allah ini, dia tidak ngurusi masalahnya. Ini kalau secara teknis sudah saya uraikan tadi, itu bisa didiskusikan, dibicarakan, dimusyawarahkan, dikomunikasikan, ya, dan sebagainya untuk menentukan. Malah kadang-kadang di dekat mata air itu atau bahkan di mata air itu ada sejenis tanaman tertentu yang beracun misalnya. Nah, tanaman itu karena dialiri oleh air ini, maka air itu otomatis mengandung racun dari situ dan sebagainya. Nah, itu perlu diteliti dan seterusnya. Elisa dalam hal ini tidak perlu melakukan uji lab dan seterusnya. Dia cuma berkomunikasi dengan Roh Kudus. Dia adalah Sang God of Wonders, Allah yang berkuasa. Begitu juga kita saudara sekalian, maka marilah saat ini dalam apapun yang kita hadapi berkomunikasilah dengan Tuhan. Udahlah, kita ini terbatas. Kita tidak punya potensi atau kemampuan yang cukup untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Semuanya itu Tuhan. Sebagai contoh, orang sakit kepala menganggap bahwa obat anti sakit kepala ini bisa menyelesaikan masalah sakit kepala itu. Tapi tahukah saudara,
Berapa banyak orang sakit kepala yang sudah minum obat. Bahkan jenis obat yang macam-macam yang katanya bisa menyelesaikan, ternyata juga masih mengalami itu. Manusia ini serba terbatas. Tapi dengan pimpinan Roh Kudus akan mengatakan, lakukan ini, lakukan itu, beres. Seperti apa yang dilakukan Elisa ini. Dia tidak peduli persoalannya. Dia cuma concern. Fokusnya hanya kepada Sang God of Wonders saja. Apa Tuhan yang harus dilakukan? Andai kata Tuhan katakan, tinggal aja, pergilah, biarin. Mungkin saya yakin Elisa akan pergi. Walaupun orang-orang di situ semuanya, lupa gimana kami tidak ditolong. Ya karena Elisa tidak dapat jawaban dari Tuhan dan bahkan suruh pergi oleh Tuhan. Mungkin saja itu adalah daerah yang jahat penduduknya dan macam-macam. Tuhan tidak berkenan, mungkin bisa terjadi seperti itu. Maksud saya adalah untuk menyatakan bahwa Elisa itu betul-betul bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Begitu juga kita, saudara sekalian, menghadapi apapun juga minta pimpinan Roh Kudus. Sepanjang hari ini, Roh Kudus memimpin saudara, mengarahkan kepada jalan yang benar, dan saudara akan lihat, ternyata gampang sekali. Ternyata beres dengan pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami butuh pimpinan-Mu Roh Kudus. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pimpinan-Mu Tuhan. Engkau adalah Sang God of Wonders itu. Lakukan perkara yang ajaib sepanjang hari ini Tuhan. Engkau akan buat kami berhasil, berkemenangan. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Dan Engkau adalah sumber berkat Tuhan. Berkat dicurahkan, dilimpahkan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau berkuasa. Engkau mengulurkan tangan yang ajaib. Dan masalah-masalah ini beres dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami disembuhkan, kami sehat dalam nama Yesus. Organ tubuh kami sehat, ginjal kami dibaharui dalam nama Yesus. Liver, jantung sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau mulia dan besar, Kau agung dan ajaib Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.